Setiap hari, penduduk Indonesia membuang sampah seberat 76.000 ton. Jumlah ini setara dengan berat 19.000 ekor gajah Sumatera dewasa yang berbaris bersama. Jika seluruh gajah ini dimasukkan ke dalam Stadium Gelora Bung Karno, mereka akan berdiri berdesakan hingga memenuhi seluruh area tribun. Dalam 1 tahun, tumpukan itu mencapai 27,74 juta ton. Jumlah ini cukup untuk membangun kembali 1.100 monumen nasional, Monas, dari dasar hingga puncak emasnya, namun seluruhnya terbuat dari limbah. Atau, bayangkan, sebuah gedung pencakar langit setinggi 100 lantai yang seluruh volumenya dipadatkan dengan plastik, sisa makanan, dan limbah beracun. Itulah monumen kegagalan pengelolaan sampah kita setiap tahunnya. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Di balik keindahan ribuan pulaunya, tersimpan sebuah krisis yang kini mencapai titik didih. Kita menyebutnya darurat sampah nasional. Mengapa statusnya darurat? Karena infrastruktur kita sudah mencapai batasnya. TPA di kota-kota besar seperti Jakarta, Depok, dan Tangerang Selatan telah melampaui kapasitas ideal. Di Tangerang Selatan, perbaikan TPA Cipeucang sempat membuat sampah tak tertampung, meski kota ini punya ratusan bank sampah. Di tingkat nasional, realisasi pengelolaan sampah baru mencapai 35%, sangat jauh dari target 100% yang dicanangkan pemerintah untuk tahun 2029. Di tengah laju timbulan yang masif ini, komposisi sampah plastik menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan, naik dari 15,88% pada tahun 2019 menjadi 19,65% pada tahun 2024. Di bawah terik matahari tropis Indonesia, plastik-plastik ini mengalami fotodegradasi. Sinar UV memutus rantai polimernya, membuatnya rapuh dan hancur menjadi serpihan kecil. Perkenalkan, mikroplastik. Partikel polimer berukuran kurang dari 5 mm, sekecil butiran pasir, bahkan ada yang sehalus sehelai rambut. Ini adalah kisah tentang bagaimana kegagalan kita mengelola sampah makro telah menciptakan monster mikroskopis yang kini merayap masuk ke air, makanan, hingga ke dalam aliran darah kita sendiri. Hasil dari botol dan kemasan yang kita buang sembarangan. Riset menunjukkan bahwa 83% sampah plastik di Laut Indonesia berasal dari input sungai. Di Sungai Ciliwung, mikroplastik ditemukan di seluruh 14 titik pengamatan, dari hulu di Bogor hingga hilir di Ancol. Di Jawa Timur, Sungai Brantas mencatat kelimpahan hingga 1.000 partikel per meter kubik di area hilir. Sementara di Bengawan Solo, rata-rata kelimpahannya mencapai 19,9 partikel per liter. Monster kecil ini tidak berhenti di air. Karena ukurannya yang menyerupai plankton, biota laut seperti ikan, kerang, dan udang seringkali salah mengiranya sebagai makanan. Data mengejutkan menyebutkan 80% ikan yang kita konsumsi seperti mujair, nila, dan bandeng telah terkontaminasi mikroplastik dalam tubuhnya. Rantai makanan itu akhirnya berujung pada kita. Tahukah Anda, masyarakat Indonesia diperkirakan mengonsumsi mikroplastik sebanyak 15 gram per bulan. Itu setara dengan berat 1 kartu ATM. Kita memakannya melalui seafood, meminumnya dari air kemasan yang tercemar, bahkan menghirupnya dari udara yang membawa serat kain sintetis. Mikroplastik mengandung senyawa kimia berbahaya seperti EDC. Bahan ini dapat mengganggu hormon, sistem reproduksi, hingga memicu kanker. Yang paling mengkhawatirkan, peneliti telah menemukan mikroplastik dalam urin, feses, ASI, hingga plasenta janin. Kita sedang mewariskan polusi ini bahkan sebelum anak-anak kita dilahirkan. Kita berada di persimpangan jalan. Apakah kita akan membiarkan anak cucu kita, Gen Z dan Gen Alpha, tumbuh sebagai generasi lemas karena kesehatan mereka digerogoti polutan? Ataukah kita akan bertindak sekarang untuk menjamin mereka menjadi generasi emas? Status darurat ini adalah alarm bagi kita semua. Kurangi plastik sekali pakai, pilah sampah dari rumah, dan tuntut kebijakan yang lebih tegas. Karena pada akhirnya, alam tidak butuh plastik kita, tapi kitalah yang butuh alam yang bersih untuk bertahan hidup.